Halo brother, iOS versi RC udah muncul lagi nih. Kali ini ada di iOS 17.1 RC yang pertama. Ya, dirilis tanggal 18 Oktober beberapa hari kemarin. Tes update-nya tentu lumayan gede karena ini kayak nge-flash ulang sekitar 6 gigaan untuk iPhone punya gua ini. Dan ada beberapa improvisasi serta fitur-fitur baru yang ditanamkan di iOS 17.1 versi RC ini. Juga ada perbaikan-perbaikan penting yang wajib lo tahu. Oke, kita cek juga untuk build numbernya. Kita masuk ke setting, pilih general, pilih about. Di sini 17.1 kita klik. Ya, build numbernya ada di 21B74. Sementara kita cek juga untuk modem firmware-nya. Di sini kita cek masih di 6.00.00. Modem firmware-nya nggak ada perubahan, sama kayak di versi beta yang kemarin. Oke, kita cek beberapa fitur baru yang ada di iOS 17.1 ini. Yang pertama adalah di musiknya ada fitur favorit. Jadi kita bisa memfavoritkan beberapa item yang ada di musik ini. Bisa memfavoritkan playlist misalnya, kita cek di sini. Dan juga kita bisa menampilkan menu favorit yang tadi udah kita simpan atau udah kita pilih. Di menu yang atas ini tinggal diklik aja dan di checklist untuk bagian favoritnya. Dan bukan cuma playlist yang bisa kita favoritkan, ada juga musik yang bisa kita favoritkan atau lagu. Di bagian play musiknya itu ada tanda bintang kecil gitu. Tinggal kita klik aja, nanti akan masuk ke musik atau songs favoritnya. Sama kayak halnya di playlist tadi, kalau kita ngeklik bagian atasnya ini juga bakal muncul opsi favorit untuk memunculkan lagu-lagu atau songs yang udah kita favoritkan tadi. Dan beberapa item yang bisa kita favoritkan adalah berdasarkan kategori artisnya atau albumnya atau musiknya atau songs ditulisnya di sini, atau berdasarkan genre bahkan komposernya. Jadi kita tuh kayak punya keleluasaan buat mengklasifikasikan sesuai dengan kita pengennya gimana. Di bagian lock screen juga kita diberikan akses untuk memilih lagu sebagai lagu favorit kalau memang kita suka. Ada tanda bintang kecil gitu, tinggal diaktifin aja kalau memang lagu itu adalah lagu favorit. Lalu fitur yang kedua adalah tambahan fitur di bagian airdrop-nya. Ya, kalau kita lihat di sini di menunya sudah ada opsi use cellular data. Kali ini di iOS 17.1 kita diberikan akses untuk mengirim data nggak cuma lewat WiFi kalau menggunakan airdrop. Jadi bisa juga pakai cellular data. Lebih fleksibel lah, ini menurut gue hal yang bagus dan oke banget, gue suka. Lalu fitur tambahan berikutnya ada di iOS 17.1 RC ini adalah di menu standby-nya. Ya, tapi fitur ini hanya untuk iPhone yang sudah support always on display. Kayak iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro, dan 15 Pro Max. Jadi ada opsi waktu dalam kondisi standby mode, apakah layarnya itu akan automatically berdasarkan sistem, atau akan mati setelah 20 detik atau tidak pernah mati alias selalu on dan standby. Dan sekali lagi fitur ini hanya ada di iPhone yang sudah support always on display. Fitur tambahan berikutnya adalah di bagian wallpapernya. Jadi kalau kita mau milih wallpaper atau bikin wallpaper baru, di bagian foto shuffle ini ada opsi baru di mana kita bisa menentukan foto-foto yang akan dijadikan wallpaper secara randomnya itu adalah dari album yang udah kita buat. Jadi kita bisa membuat folder baru mungkin khusus untuk dijadiin wallpaper dan kita bisa masukkan pilihan-pilihan foto dan gambar yang udah kita seleksi untuk dijadiin wallpaper sehingga nanti yang muncul di wallpaper adalah gambar-gambar yang udah kita masukin ke dalam folder khusus yang udah kita buat tadi. Kita juga bisa milih interval shuffle fotonya itu berapa lama, bisa daily, bisa hourly, bisa on-lock dan lain sebagainya, ada pilihannya. Personally buat gua pribadi nggak terlalu berguna atau berfungsi karena memang gua nggak terlalu suka dengan shuffle wallpaper yang secara random gitu. Cuman buat lo yang memang senang untuk nampilin foto-foto dan gambar secara random secara shuffle mungkin ini bakal berguna banget. Nah, lalu apa aja yang dibenerin, dirapihin, diperbaikin di iOS 17.1 versi RC ini? Yang pertama adalah display image persistent. Ya, isu ini adalah isu yang menyebabkan iPhone terbaru, khususnya iPhone 15 Pro dan Pro Max, terjadi screen burn in gitu, kayak nge-shadow atau kayak ngebayang atau kayak burn in yang terjadi pada iPhone 15 Pro kebanyakan atau iPhone 15 Pro Max. Untuk iPhone 15 biasa reguler itu cenderung aman. Dan hal ini diperbaiki Apple bukan karena hardware-nya menurut mereka, tapi karena software-nya. Kalau isu burn-in-nya masih terjadi, kemungkinan besar adalah dari hardware-nya. Tapi mudah-mudahan cuma software aja. Lalu perbaikan yang kedua adalah di bagian keyboard-nya. Yang banyak juga yang ngeluh ternyata keyboard-nya itu malah nge-lag.
malah nge-freeze, delay, dan lain sebagainya. Setelah gue coba, gue pribadi nggak ngalamin isu ini, cukup lancar di iPhone XR punya gue ini, namun di beberapa iPhone mengeluhkan adanya keyboard yang lagging atau freeze. Bisa kalian coba update ke iOS 17.1 versi RC ini kalau memang ngalamin hal yang serupa. Perbaikan berikutnya adalah di panggilan masuk yang nggak muncul nama kontak si penelponnya. Jadi waktu ada panggilan masuk ke handphone kita, ke iPhone kita, si penelponnya itu kontak posternya itu nggak muncul, malah ngeblank atau nggak ada namanya. Jadi kita bingung, waduh siapa nih yang nelpon? Dan di iOS 17.1 ini udah dibenerin. Perbaikan berikutnya yang juga di-mention sama si Apple adalah di bagian screen time di beberapa device yang login dengan satu akun yang sama itu nggak nge-sync, jadi bervariasi, berbeda-beda. Isu ini juga udah pernah terjadi di iOS 16 yang kemarin dan akhirnya diperbaiki sama si Apple. Jadi beberapa device yang udah nge-sync, nge-sinkron kayak di iPhone, iPad mungkin yang lo pakai dengan akun yang sama, sekarang udah real time dan udah normal untuk screen time-nya. Namun ada isu yang tidak bisa terselesaikan di iOS 17.1 versi RC ke-1 ini, yaitu khusus untuk iPhone 15 series yang kadang-kadang secara acak waktunya itu random, kadang mati atau nge-restart sendiri di tengah malam. Dan Apple juga nggak secara jelas ngejelasin kenapa penyebabnya. Namun beruntungnya per tanggal 21 Oktober udah dirilis lagi khusus untuk iPhone 15 series iOS 17.1 RC kedua yang kemungkinan besar Apple khususkan untuk perbaikan bugs tersebut. Memang Apple tidak secara langsung menyebutkan isu yang perbaikin, tapi kemungkinan besar adalah isu tersebut karena memang isu itulah yang belum terselesaikan di iOS 17.1 RC ke-1. Karena memang ini merupakan sebuah isu yang agak sedikit unik, agak sedikit aneh. 15 series ini kayak sedikit banyak masalah dengan iOS 17 ini. Mulai dari kemarin panas, yang overhead berlebihan, terus material body yang dinilai rapuh, dan sekarang ada lagi isu yang kadang-kadang mati di tengah malam dan juga beberapa isu lainnya. Khusus buat iPhone XR punya gue ini, setelah gue coba install 17.1 RC ke-1 dan gue coba pakai sekitar 1-2 hari, sebetulnya dari performa ini cenderung relatif normal-normal aja, nggak ada isu-isu bikin nge-lag, bikin cepet panas dan lain sebagainya. Tapi di daya tahan baterai ini agak cukup boros banget, bahkan dalam posisi standby tidak digunakan, penurunan baterainya itu cukup drastis. Jadi gue ngerasa mungkin ini ada masalah di 17.1 RC khusus untuk iPhone XR punya gue. Atau mungkin juga karena baterai health-nya udah rendah di angka 78%-an kalau nggak salah handphone ini tuh. Tentu besar harapan gue di iOS 17.1 ini nanti secara rilis official bisa lebih stabil lagi. Dan kalau lo mungkin bertanya-tanya kapan sih rilis officialnya, menurut gue kemungkinan besar adalah di pekan depan, mungkin sekitar tanggal 24 atau 25 Oktober. Atau setelah-telatnya ada di akhir Oktober sekitar tanggal 31-an lah kalau tidak ada halangan atau isu-isu yang lain. Tunggu aja, nanti akan gue update lagi. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.